Nah, selanjutnya kita buat pesat juga ya, pesat air ya, pesat air. Di sini temperaturnya sama, pakai temperatur ini. Berarti kita tinggal panggil lagi fungsinya pesat ini ya, dengan referensi adalah temperatur ini, koma, titik koma ya, kita pakai titik koma. Kita pakai A water, kita tinggal tulis saja A water gini, kemudian kita kirim B water, lalu pakainya koma, titik koma ya. Nah, ini sering tertukar ya, titik koma, kemudian C water. Nah, begini sudah merefer dengan baik. Nah, lalu kita bisa copy dan kita bisa taruh di sini. Yes ya, kita sudah punya ini temperatur, lalu pesat aseton, pesat water. Nah, kita bisa buat ini ya, grafik. Misalnya ini kita buat temperaturnya sampai berapa biar bagus dibuat grafik kan. Kita buat aja sampai 10 data lah misalnya ya, plus 10 gitu ya. Ini kita copy sampai 100 ya, begitu. Lalu kita ambil ini, kita copy di sini sampai semuanya. Nah, kita ingin membuat ini jadi data dari tabel ini menjadi grafik ya. Misalnya kita buat di sampingnya sini ya. Bagaimana membuat grafik? Itu tinggal pakai ini ya, sisipkan diagram begini ya, kita taruh. Kita ingin masukkan diagram, lalu pilih jenisnya ini ya, garis, lalu kita pilih rentang datanya. Ini kita taruh sebelah sini harusnya ya, nantilah ya. Rentang datanya adalah, kita punya rentang data yaitu pesat ini ya, pesat ini, rentang data ini pesat ini, 2 pesat ini misalnya begini ya, 2 pesat. Lalu sumbu X nya kita kasih yang sumbu X adalah rentang datanya yang temperaturnya. Nah, ini sumbu X nya. Nah, begitu, sehingga akan terbentuk grafik seperti itu. Ini grafik adalah dari pesat ini ya, menghitung. Lalu ini temperatur dibuatkan grafiknya ya, dengan nilai dari pesatnya ini ya, otomatis ada legendnya sendiri juga tampilkan. Oke, kita bisa membuat grafik secara manual seperti itu. Kita juga bisa membuat grafik dengan menggunakan application script ya. Kita bisa membuat grafik dengan menggunakan application script. Oke, nanti kita akan belajar ke sana. Ini grafik manual yang kita buat. Nah, sekarang kita akan kembali ke application script. Kita akan ingin membuat menu ya, seperti yang sudah kita buat ini. Misalnya di sini teknik kimia, lalu kita hitung fungsinya, nanti kita ganti hitung saturated gitu ya, hitung saturated, lalu buat grafik, lalu ini inputannya. Oke, jadi nanti kita akan membuat project kayak gitu ya. Di sini kita akan membuat menu, membuat program untuk menampilkan menu ya. Di situ kita gunakan perintahnya atau fungsinya. Nama fungsinya adalah ya, on open. Nah, begini. Ini ya nama fungsinya, on open. Kemudian nanti ada perintahnya di dalamnya sini, yaitu kita mengambil objek dari itu di spreadsheet ya. Jadi JavaScript itu pemrogramannya adalah berbasis objek ya, seperti pada umumnya program-program modern sekarang ya. Jadi menggunakan konsep object oriented ya, object
oriented programming karena memang berbasis GUI. Nah, bentuk perintahnya dari untuk membuat menu seperti tadi itu dapat kita perintahkan seperti program-program function yang lain ya. Di sini kita sudah punya namanya on open. On open ini namanya ya harus on open ya, karena on open itu bukan nama bebas, itu adalah nama event ya, satu kejadian, yaitu ketika dibuka maksudnya ya. On open itu ketika file ini dibuka. Nah, lalu di situ kita akan memberikan aksi apa? Misalnya ya karena kita akan membuat menu ya, berarti kan harus mengakses spreadsheet ya. Spreadsheet application, lalu kita ambil get UI ini ya. Nah, kita mengambil metode get UI ini ya. Get UI gini. Kemudian dari objek itu sebenarnya ini sama seperti ini ya, di titik gini ya. Titik create menu, kita akan membuat menu begini, create menu. Lalu menunya kita akan beri nama apa? Teknik kimia misalnya. Menunya seperti ini. Lalu kita akan tambah lagi menu add item di menu ini ya. Misalnya add item. Nah, misalnya ini diberi nama apa? Hitung P1 ya. Hitung P1 rated ya. Hitung P1 rated atau P1 sajalah, orang teknik kimia harusnya sudah tahu itu maksudnya P1. Terus ini nama fungsinya ya, nama fungsinya adalah P1 yang tadi sudah kita buat, yaitu ini, nah fungsi ini. Jadi menu ini nanti akan manggil sana. Penulisan bisa begini, bisa juga kita buat biar agak rapi begini ya. Nah, kita taruh di bawahnya begini, kita taruh di bawahnya ya. Kemudian tambah menu lagi, tambah item lagi ya kan, add item ya kan. Nama yang kedua misalnya kita suruh dia buat grafik gitu ya, buat grafik. Nah, jadi kita mau perintahkan saja application script ini untuk membuat grafik ya. Nanti di sini kita buatkan fungsinya, kita beri nama apa ya? Fungsinya ya membuat grafik ya, fungsinya membuat grafik. Ya kita beri nama buat grafik gitu aja ya. Nah, di sini ada perbedaan penulisan, dilihat ya. Kalau di samping kiri ini ada spasi, tidak masalah karena ini hanya caption. Caption itu yang muncul di bar menu nanti. Sedangkan yang kanan ini adalah nama fungsinya ya, nama fungsi yang dipanggil. Jadi ini captionnya nanti akan muncul buat grafik. Kalau diklik, nama yang dipanggil adalah function ini, buat grafik. Nah, kalau penamaan function itu hampir sama dengan penamaan variabel, nggak boleh ada spasi ya, boleh ada angka tapi tidak di depan ya, di belakang. Angka saja ya nggak bisa, nanti dianggap angka itu ya. Tapi umumnya sudah ada pemberitahuan lah ya kalau kesalahan sintak gitu. Di program-program modern sudah banyak membantu seperti itu. Lalu ya sementara dua inilah ya, kita membuat dua ini, hitung dan buat grafik. Kita akan buat grafik gitu. Nah setelah itu ditutup dengan perintah add to UI ya, add. Nah ini pakai dot gini ya, jadi ini gaya perintah pemrograman objek itu seperti itu ya, jadi pakai dot, artinya merefer kepada, jadi lalu ini kita tutup. Jadi sebenarnya ini objeknya ini dot, ini berarti di dalam objek ini ada metodenya create menu, ada metode sampai ke objek create menu ini ada metode add item dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kita simpan. Nah ini kita simpan. Setelah itu kita reload ini ya, kan dia menunya tadi adalah eventnya adalah on open ya. On open berarti kita harus buka. Nah buka kembali berarti kita reload begini. Nah ini kan namanya di reload. Setelah di reload, nah dia baru muncul menunya di sini, teknik kimia, hitung P1,
buat grafik. Nah, tapi kalau kita klik hitung pesat, dia menghitungnya di mana nanti? Nah, ya nggak bisa karena variabelnya dari mana, ya kan? Karena kan kalau dari program ini di sini hitung pesat kan kita hanya menuliskan hitung pesat saja. Dia akan masuk memanggil hitung pesat tapi butuh variabel masukan. Nah, variabel masukannya kan nggak kebaca nanti, ya kan? Nggak ada datanya yang dikirim karena ini hanya perintah penamaan saja. Mungkin bisa kita masukkan di sini namanya. Tapi bisa bagus lagi kalau variabel ini membacanya dari sheet Excel, ya kan, dari sheet Excel ini di kolom ini ya T dia membaca ini, lalu ABC-nya adalah sesuai dengan nama sheet-nya tadi, nama Excel cell-nya ya. Nah, nanti kita buat program seperti itu biar dia pesat itu langsung membaca ke situ ya, membaca kolom kita kirimi ya, dia akan membaca T-nya itu, kita kirimi T, lalu dia akan masuk ke sana. Karena ini fungsi yang membutuhkan, kebetulan ini adalah fungsi yang dia membutuhkan argumen ya. Jadi kalau kita jalankan skripnya dia bingung ya, di mana hasilnya, lalu dikeluarkan di mana kan. Jadi kan kita nggak bisa melihat. Jadi menjalankan fungsi itu juga bisa dari sini ya. Dari sini juga bisa kita jalankan, nanti kita bisa lihat log eksekusinya ya. Kalau kita run di situ, log eksekusinya akan jalan ya kan. Udah selesai. Dia bisa kita cek di sini ya. Ini adalah semacam progres pengerjaan. Oke ya, jadi kita nanti akan mulai belajar bagaimana agar fungsi kita bisa mengakses objek yang ada di spreadsheet ya. Jadi fungsi membaca dari objek spreadsheet, menghitungnya di sana, menghitung di dalam sini, lalu mengembalikan hasilnya ke sini. Ya, mengembalikan hasilnya ke sini. Jadi kita buat program pesat yang kedua misalnya ya. Pesat yang kedua yang konsepnya begitu, atau dari program pesat yang tadi kita ubah. Oke ya. Nanti kita akan lakukan seperti itu.